Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi baru kita dengarkan bacaan surat Al-Falaq yang dibacakan oleh hafizah kita Kakak Khairun Nisa, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tahsin kita di surat Al-Falaq. Di ayat pertama ada kata-kata qul a'u, di mana kata-kata qul itu adalah huruf qaf, bukan huruf kaf. Yang harus kita berhati-hati, jangan sampai merubah huruf qaf menjadi huruf kaf, seperti yang kita bahas di video sebelumnya di tahsin surat An-Nas. Selanjutnya ada kata-kata a'udzu, di mana ada pertemuan antara huruf hamzah dan huruf ain di situ, yang juga harus kita bedakan cara membacanya atau makharijul huruf antara huruf hamzah dan huruf ain. Dan di kata-kata a'udzu itu ada hukum tajwid, yaitu mad tabi'i, di mana ada pertemuan antara dhammah dan waw sukun yang harus kita baca 2 harokat. Selanjutnya ada huruf dha, di mana huruf dha makharijul hurufnya atau cara membacanya yakni dengan menyentuhkan ujung lidah kita di atas gigi seri bagian atas. Dan di ayat selanjutnya ada kata-kata birabbi, ada ra di situ dengan berharokat fathah, berarti ra-nya ra mufakhama, atau biasa yang kita kenal ra apakah? Ra tafkhim atau ra tebal, berarti ra-nya dibaca tebal. Birabbil falaq, al-falaq ada alif lam di situ yang berhukum tajwid adalah izhar qamariyah, yang artinya adalah alif lamnya harus kita baca jelas. Dan di akhir ayat yang pertama ada huruf qaf di akhir kata al-falaq. Ketika kita memberhentikan huruf qaf atau ayat yang pertama di dalam surah Al-Falaq, maka huruf qaf adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah berarti huruf tersebut harus dipantulkan. Birabbil falaq, seperti itu. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat kedua ada kata-kata min syarri, yaitu adanya pertemuan antara nun sukun dengan huruf shin, di mana hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki, yakni dengan mensamar-samarkan nun sukunnya ketika bertemu dengan huruf ikhfa. Selanjutnya ada syarri. Syarri itu ra-nya berharokat kasrah atau baris bawah, yang disebut di dalam hukum tajwid ra tarqiq atau ra tipis, yakni dengan menipiskan bacaan ra, jangan seperti kita membaca ra dengan berharokat fathah atau dhammah. Selanjutnya ada kata-kata ma, di mana kata-kata ma di situ disebut hukumnya adalah mad tabi'i, yakni dibaca 2 harokat. Dan selanjutnya ada kata-kata khalaq, yang dimana ketika kita memberhentikan huruf qaf di akhir ayat, maka hukum bacaannya adalah qalqalah. Dan qalqalah dibagi 2, ada qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Ketika huruf qalqalah diberhentikan di akhir ayat, maka hukum bacanya adalah qalqalah kubra. Dan ketika huruf qalqalah diberhentikan di pertengahan ayat,
maka hukum bacaannya adalah qalqalah sughra. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ketiga ada kita temukan kembali wa min syarri, yaitu ikhfa hakiki, dan selanjutnya ada ghasiqin. Gha-nya ada mad tabi'i, siqin tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Apakah Nisa? Izhar halki. Artinya adalah membaca jelas tanwinnya tanpa ada dengungan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada idza. Idza adalah mad tabi'i dan waqab. Huruf ba juga termasuk huruf qalqalah yang harus kita baca dengan memantulkan ketika dia diberhentikan. Di ayat selanjutnya ada wa min syarri kembali, tapi setelah syarri itu ada an-nafatat. Artinya ada alif lam syamsiah di situ, yang huruf ro-nya kita langsung masukkan ke huruf nun, karena huruf nun ada sebelumnya alif lam syamsiah atau idgham syamsiah yang harus kita masukkan ketika pertemuan antara huruf ro dengan idgham syamsiah, dan di situ ada nun bertasydid yang disebut gunnah, yakni dengan mendengungkannya. Min syarrin nafa. Jadi nunnya harus kita baca berdengung, jangan langsung sekaligus kita baca tanpa adanya dengungan. Selanjutnya ada fa dan tha. Huruf fa juga hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, dan tha hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Selanjutnya di kata fi itu juga mad tabi'i bertemu dengan al-uqad, yakni alif lam qamariyah dan u. Jangan sampai kita merubahnya menjadi huruf u atau huruf hamzah, tetapi di situ ada huruf ain yang harus kita keluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Dan di akhir ayat al-uqad itu juga ada qalqalah kubra. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat yang terakhir ada kata-kata wa min syarri, yaitu pertemuan nun sukun bertemu dengan huruf shin yang juga kita baca seperti ayat-ayat sebelumnya, yakni ikhfa hakiki. Dan selanjutnya ada ro tarqiq di situ, dan setelah ro ada huruf ha yang juga dibaca mad tabi'i hanya 2 harokat. Dan selanjutnya ada din idza atau hasidin idza, ada izhar halqi di situ, pertemuan antara tanwin dan hamzah. Dan selanjutnya idza, yaitu mad tabi'i, idzanya dibaca 2 harokat. Dan di akhir ayat ada kata-kata hasad, yakni ada huruf qalqalah, yaitu ada huruf dal di situ yang juga harus kita baca dengan cara memantulkan huruf dal tersebut. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tahsin kita pada hari ini tentang surat Al-Falaq yang mudah-mudahan dapat kita pelajari lagi secara perlahan-lahan dalam memperbaiki bacaan kita di surat Al-Falaq di dalam membaca Quran kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.